Persiapkan diri Anda untuk dive deep ke dalam dunia pikiran, unbox the secrets behind psychology, dapetin life hacks dari filosofi, dan get inspired dari kisah-kisah legendar. Let's level up together. Welcome to Learn to Life. Sebelum kita masuk lebih dalam, silahkan kamu berkaca kepada diri kamu sendiri dan tanyakan, apakah kamu selalu merasa iri terhadap orang-orang yang memiliki kepribadian ekstrovert? Orang yang selalu terlihat ceria seakan-akan hidupnya tidak memiliki masalah sama sekali. Dia tersenyum, bercanda ria, dan tertawa dalam mengisi kesehariannya. Apakah kamu merasa selalu menjadi orang yang serius dalam segala situasi? Sehingga cara kamu memandang kehidupan adalah suatu hal yang membosankan. Lalu, bagaimana dengan cara berjalanmu? Apakah kamu sering berjalan dengan menundukkan kepala, seolah menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang pemalu atau introvert? Dan apakah kamu berpikir bahwa bahagia itu harus seperti mereka yang selalu ceria dan penuh semangat dalam menjalani hidup? Perlu diingat bahwa kepribadian dan karakter dari seseorang adalah hal yang sangat sulit dirubah. Bahkan saya berani bertaruh, seorang introvert tidak akan bisa merubah kepribadiannya menjadi ekstrovert. Jadi, apakah terlintas di pikiranmu? Bisakah kamu bahagia tanpa mengubah kepribadian kamu sendiri? Jika semua hal yang sudah saya sebutkan tadi sangat relate dengan diri kamu saat ini, maka kamu telah menemukan video yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Rahasia menjalani hidup dengan bahagia sambil menjadi diri sendiri. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar selalu berkembang menjadi lebih baik dari segi isi video, kualitas, serta menjadi salah satu channel yang dapat merubah kehidupan kamu menjadi lebih baik. Dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share apabila kamu merasa video ini bermanfaat. Oke, mari kita lanjut ke topik utama pada video kali ini. Sekitar 300 tahun sebelum Masehi, seorang pedagang kaya dari Siprus, sebuah pulau di sebelah Turki, bernama Zeno, melakukan sebuah perjalanan dari Phoenicia ke Piraeus dengan kapal laut melintasi Laut Mediterania. Zeno membawa dagangan khas dari Phoenicia, yaitu semacam pewarna tekstil berwarna ungu yang terbuat dari ekstrak siput laut yang biasa digunakan untuk mewarnai baju raja. Dari ribuan siput laut yang harus dibuka satu persatu menggunakan tangan, itu hanya dapat menghasilkan beberapa gram ekstrak dari pewarna tersebut. Karena cara pembuatannya yang sangat melelahkan, maka barang tersebut memiliki harga yang sangat mahal. Atau bisa disebut, barang itu adalah barang yang sangat langka. Malang tidak bisa ditolak. Kapal yang ditumpangi Zeno karam. Ia bukan hanya kehilangan seluruh barang dagangannya, tetapi ia juga terdampar di Athena, sebuah daerah di sekitar Yunani. Seperti peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang dialami Zeno saat itu. Suatu hari, ia mampir ke sebuah toko buku dan tertarik pada buku filsafat yang ada di situ. Kemudian ia bertanya kepada penjual tersebut di mana dia bisa bertemu dengan filsuf seperti yang ada di buku itu. Kebetulan saat itu melintas Krates, seorang filsuf aliran Sainik. Zeno pun langsung mengikutinya untuk belajar filsafat darinya. Singkat cerita, Zeno kemudian belajar dari berbagai filsuf yang berbeda. Lalu ia pun mulai mengajar filosofinya sendiri. Ia senang mengajar di sebuah teras yang dalam bahasa Yunani disebut Stoa. Sejak saat itu, para murid dan pengikutnya disebut kaum Stoa, sedangkan ajarannya disebut Stoicisme. Dari Zeno, kemudian ajaran ini menyebar ke seluruh Yunani hingga ke Kekaisaran Romawi. Beberapa orang yang ikut menyebarkan serta mengembangkan ajaran ini diantaranya yaitu Louis Seneca dari Roma, seorang filsuf, negarawan, serta penulis drama. Epictetus dari Yunani, yang terlahir sebagai seorang budak yang kelak dibebaskan. Dan Kaisar Marcus Aurelius, yang dikenal sebagai salah satu dari 5 kaisar yang baik. Stoicisme meredup pada abad keempat setelah Kekaisaran Romawi mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi negara. Sekarang, pada abad ke-21,
ajaran stoicisme mulai populer di negara-negara barat. Stoicisme tidak dimaksudkan sebagai cara cepat mendapatkan hal-hal yang bersifat eksternal, seperti jodoh, sukses, punya pasangan yang cantik atau tampan, atau mempunyai anak-anak yang jenius. Ini yang membedakannya dari sekian banyak ajaran self-help populer pada masa kini. Hal-hal yang ingin dicapai oleh stoicisme adalah hidup bebas dari emosi negatif, mendapatkan hidup yang tentram dan tenang. Hal ini hanya bisa diperoleh dengan cara memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Hidup mengasah kebaikan. Ada 4 kebaikan utama dalam stoicisme. Yang pertama, kebijaksanaan, yaitu kemampuan mengambil keputusan terbaik dalam situasi apapun. Yang kedua, keadilan, yaitu memperlakukan orang dengan jujur dan adil. Yang ketiga, keberanian, yaitu keberanian berbuat hal yang benar, berpegang pada prinsip kebaikan. Serta yang terakhir, menahan diri, disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol atas diri sendiri. Dalam stoicisme, kebahagiaan bukanlah hal yang dicari pada filosofi ini. Stoicisme lebih menekankan pada pengendalian emosi negatif dan mengasah kebaikan. Stoicisme percaya bahwa hidup dengan kebaikan adalah hal yang harus dikejar. Dengan mengendalikan emosi negatif dan berbuat baik, hidup yang tentram, damai, dan tangguh akan hadir sebagai konsekuensi. Stoicisme adalah ajaran filosofi yang bisa dijalani oleh semua orang. Stoicisme tidak bergantung pada popularitas, kekayaan, prestasi akademis, warna kulit, suku, agama, atau bahkan profesi. Ini menjadikan stoicisme sebagai filosofi yang merangkul semuanya. Harta benda, gelar akademis, istri cantik, itu bukan definisi sukses dalam ajaran stoicisme, dan bukan merupakan bukti seseorang yang telah mempraktekkan stoicisme. Ini tampak nyata dari latar belakang para filsuf Stoa, mulai dari pedagang, kaisar, Buddha, sampai politisi. Stoicisme ada untuk menjalani masa-masa sulit. Lahir di era penuh peperangan dan krisis di Yunani, filsafat ini tidak menjanjikan materi ataupun damai di akhirat, tetapi damai dan tentram di kehidupan saat ini. Di era di mana banyak hoax, fake news, maupun fitnah yang ada pada media sosial saat ini, serta kericuan politik yang terjadi di sekitar kita, saya rasa stoicisme sama relevannya untuk Indonesia saat ini, seperti Yunani dan Romawi kala itu. Stoicisme ada untuk globalisasi. Stoicisme mungkin adalah filsafat barat pertama yang mengajarkan persaudaraan universal. Tidak membeda-bedakan dalam hal di luar kendali diri seperti warna kulit, suku, bangsa, dan agama. Di tengah dunia yang rasanya tersekat oleh identitas suku, agama, dan lain-lain, stoicisme mengajarkan bahwa kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan, meskipun bukan saudara dalam agama ataupun suku. Ini juga terasa sangat pas dengan keadaan Indonesia saat ini, yang semakin memanas karena tahun politik, di mana permusuhan antara pendukung A dan pendukung B memiliki bibit-bibit permusuhan di dalamnya. Stoicisme adalah filosofi kepemimpinan. Kepemimpinan di sini tidak sesempit memimpin kelompok, tim, ataupun negara, tetapi dimulai dari memimpin diri sendiri. Setiap kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Stoicisme mengajarkan kita untuk memprioritaskan mengendalikan diri sendiri sebelum mencoba mengendalikan kehidupan orang lain di luar kita. Seorang stoa akan tetap tegar dalam kegagalan dan rendah hati di saat sukses. Ini berguna bagi siapapun, tidak terbatas pada mereka yang memiliki jabatan tinggi atau harta yang banyak. Apa yang kamu rasakan setelah mendengar sejarah singkat tentang stoicisme? Apakah kamu mulai tertarik dengannya? Atau apakah kamu mulai setuju dengan ajaran-ajaran stoicisme? Ini masih terlalu dini untuk menyimpulkan pilihan kamu. Saya akan membahas lebih dalam lagi tentang stoicisme pada video-video berikutnya. Mulai dari bagaimana cara menerapkan stoicisme dalam kehidupan, bagaimana stoicisme membuat kehidupan kita menjadi lebih tenang,
dan mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menjadi pemicu seseorang sehingga hidupnya tidak bahagia. Kamu mungkin akan bosan mendengar itu semua, tapi bagaimana jika saya tawarkan kepada kamu beberapa hal? Bagaimana jika kebahagiaan yang kamu cari selama ini akan kamu dapatkan sebentar lagi? Bagaimana caranya agar kamu terlihat dewasa, elegan, dan berwibawa saat mendapatkan masalah? Bagaimana cara untuk berhenti menyalahkan diri sendiri atas kegagalan yang telah kamu alami pada masa lalu? Bagaimana? Apakah kamu mulai tertarik pada pembahasan kita selanjutnya? Nantikan video kami berikutnya. Hidup terlalu panjang untuk diisi dengan kesedihan. Jangan pernah berhenti berkembang. And the last I say, learn to live and live to learn. Thank you.